terkait dengan 5 festival di NTT yang masuk dalam Karisma Event Nusantara 2022. Ini kabar baik tentunya ya untuk Provinsi NTT karena ada 5 festival begitu pendengar yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara. Informasi selengkapnya pendengar kita perbincangkan bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon Z Sony Libing. Pro 1, Kanal Inspirasi. Halo, selamat pagi Pak Z. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Iya. Bersama pendengar RRIND di mana saja berada. Luar biasa suaranya nih, optimis sekali, semangat sekali ya Pak Sony ya. Ini apa karena 5 festival di NTT ini masuk di 5 besar begitu ya? Kita bersyukur. Ya. Oke, baik. Ini sebelumnya bisa disampaikan dulu informasi terkait dengan Karisma Event Nusantara ini seperti apa nih Pak Z? Jadi begini, COVID membuat banyak hal terjadi. Ya. Yaitu pertumbuhan ekonomi tidak terganggu, usaha ekonomi rakyat tidak terganggu, kunjungan wisatawan berkurang dan segala macam. Ya. Tetapi COVID tidak membuat pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif itu terganggu. Ia harus bangkit dan berlari, bahkan bergerak. Karena itu pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia membuat berbagai strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat di seluruh Indonesia. Salah satu strategi yang dibuat diselenggarakannya Karisma Event Nusantara. Artinya di daerah-daerah di seluruh Indonesia diselenggarakan berbagai event, berbagai festival. Dan NTT kita bersyukur kepada Tuhan, kita memperoleh 5 festival atau event yang penyelenggaraannya itu didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tujuan utama adalah satu, menumbuh kembangkan semangat pariwisata di Indonesia, dan kedua, meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat di daerah melalui event ini. Oke, baik. Pak Z, 5 festival di NTT ini festival apa saja, dari kabupaten mana saja yang masuk Pak Z? Ya, sesungguhnya kita mengajukan sekitar 12 event. Tetapi karena harus melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi, di sana ada kurasinya, dikaji dari berbagai aspeknya. Lalu akhirnya kita memperoleh 5 festival. Yang pertama itu Festival Samana Santa di Sulawesi Timur, sebuah kegiatan yang sebenarnya sifatnya itu religius, tetapi kita dari aspek pariwisatanya itu kita bisa menangkapnya dari aspek pariwisata dan ekrabnya. Jadi Samana Santa rencana tahun ini kita selenggarakannya. Kita lagi sedang berkoordinasi dengan Bapak Uskup, Bapak Pastor, Suster. Kita sedang berkoordinasi pemerintah Kabupaten Sulawesi Timur. Kita berkoordinasi dengan berbagai elemen yang ada agar biar festival ini dapat berjalan dengan baik. Kedua, Festival Dugong di Alor. Ya, kemudian ketiga, Festival Pametoh di TTS. Kemudian Festival Wolobobo di Ngada, dan Festival Parade Kebangsaan di ND. Yang sekarang kita selenggarakan 1 Juni secara nasional itu. Itulah 5 festival yang akan diselenggarakan di tahun ini. Dan kelima festival ini kemudian nantinya prosesnya akan diseleksi lagi ke tahap berikutnya atau seperti apa nih Pak? Tidak, ini sudah final. Sudah final ya? Sudah final, ini sudah final dan sudah siap untuk kita selenggarakan, dan didukung sepenuhnya penganggarannya dari pemerintah pusat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi. Dan kita tinggal menyelenggarakannya, daerah tinggal menyelenggarakannya. Tentu saja tetap bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten di mana penyelenggaraan festival itu.
alasan terpilihnya 5 festival ini Pak Z dari beberapa tadi ya yang sudah Ya. dikirimkan ke pusat itu seperti apa Pak Z? Jadi begini, kelima festival ini pemerintah pusat melihat unik Mm-mm. dan menarik, serta dari berbagai aspek. Satu, religi Mm-mm. di Sabana Santa itu. Oke. Kedua, uniknya itu dugong. Bagaimana orang Alor dapat memanggil ikan di tengah laut Mm-mm. dan datang. Nah, itu kan menarik. Itu unik itu. Pak Meto, itu festival budaya di TTS yang sangat-sangat langka dan juga sangat menarik serta sangat unik gitu. Mm-mm. Kemudian festival Wolo Bobo. Wolo Bobo itu berkaitan dengan pemandangan alam yang indah luar biasa Mm-mm. di Ngada. Ya. Dan juga parade kebangsaannya, sifatnya kebangsaan. Di Ende, Ya. kita mengenal Ende, tempat lahirnya Pancasila, Mm-mm. dan rencana pemerintah pusat juga akan menyelenggarakan peringatan hari lahirnya Pancasila secara nasional Oke. di bulan Juni di Ende. Karena itu kita satukan dengan event ini. Oke, ini akan semakin menarik begitu ya. Iya. Mm. Oke Pak Z, 5 festival di 5 kabupaten di NTT ini masuk begitu ya dalam Karisma Event Nusantara. Ini cukup banyak begitu ya dari NTT. Nah, sudah ada koordinasi dengan daerah, kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh daerah-daerah atau di kabupaten-kabupaten yang masuk di Karisma Event ini Pak Z? Baik, mulai kemarin kami sudah mulai berkoordinasi dengan kabupaten. Kita baru diumumkan kemarin dulu ya. Maka kemarin kami sudah koordinasi dan selanjutnya kami akan tetap berkoordinasi terus. Dan kabupaten harus mempersiapkan dengan baik. Apa yang dipersiapkan? Atraksi budayanya dipersiapkan. Dipersiapkan juga soal ekonomi kreatifnya, fashion, kria, kuliner, dipersiapkan. Dan juga dipersiapkan soal berbagai atraksi budaya, ditata keindahan-keindahan alamnya, sehingga menarik bagi wisatawan untuk datang. Selain itu, tentu promosi tetap dijalankan, baik pemerintah pusat melakukan promosi, provinsi melakukan promosi, dan kabupaten melakukan promosi. Tapi hal yang paling penting adalah bagaimana hospitality-nya, bagaimana awareness masyarakat di tempat di mana event itu berlangsung. Dan tentu saja kita menyiapkan masyarakat untuk dapat menyambut ini dan ikut di dalam penyelenggaraan festival itu. Kopi misalnya, kita hadirkan kopi dari ND, kita menghadirkan Ubi Nobosi, kita menghadirkan berbagai tarian-tarian, kita hadirkan berbagai hal yang berkaitan dengan pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Yang demikian orang datang dan menikmati keindahan alam, budaya, kuliner, dan dari situlah orang membelinya, dan hotel-hotel berjalan dengan baik, ojek, rental, hasil tenunan masyarakat, hasil kerajinan masyarakat, semuanya dapat dibeli, dan akhirnya menambah pendapatan masyarakat. Kita ingin festival itu dapat membuat ada pertumbuhan ekonomi baru dan pendapatan masyarakat. Oke, Pak Z, selain mendapat dukungan tentunya dari pemerintah pusat dengan pendanaan tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Z, kemudian juga tentunya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten juga ikut mendukung. Nah, peran serta masyarakat ya pastinya di daerah masing-masing ini juga berpengaruh begitu ya untuk kesuksesan festival-festival yang nantinya akan dilaksanakan. Nah, apa ini Pak Z yang menjadi harapan untuk masyarakat di daerah-daerah di NTT yang masuk ataupun masyarakat NTT secara umumnya Pak Z? Ya, jadi pemerintah punya tujuan utama membuat festival itu sesungguhnya bagaimana menampilkan 3 hal. Yang pertama menampilkan keindahan alam, kedua menampilkan atraksi budaya, ketiga menampilkan ekonomi kreatif di daerah itu. Dan itu yang nanti ditampilkan dalam festival. Tentu saja mengharapkan masyarakat semua terlibat di dalamnya. Usaha kecil dan menengah di daerah, BUMDes di daerah ikut terlibat di dalamnya. Tujuan utama agar ekonomi masyarakat tumbuh di masa pandemi ini. Kita tidak boleh jatuh karena pandemi. Kita harus tetap berusaha, bertumbuh dan bergerak untuk menghidupi kehidupan kita, keluarga kita, dan juga kehidupan masyarakat pada umumnya yang berdampak pada kehidupan
suatu daerah dan juga negara. Oke, baik Pak Zed, terima kasih informasinya untuk RRI ND pagi ini, sukses untuk NTT ya, 5 festival masuk di Karisma Event Nusantara. Semoga di tahun berikutnya juga nih ada festival-festival yang nantinya akan masuk begitu ya Pak Zed ya. Baik, terima kasih banyak RRI ND yang selalu menyebarluaskan berbagai hal yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTT. Ya. Mari kita bersama-sama membangun pariwisata di NTT dan juga membangun ekonomi kreatif demi kesejahteraan rakyat kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zed. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Pendengar, baru saja bersama kami Z Sony Libing ya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT yang sudah menyampaikan tadi dengan bersemangat sekali ya. Ada 5 festival di NTT yang masuk dalam Karisma Event Nusantara, ini sudah final begitu ya.